Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi Ismail selaku guru pengampu matematika wajib. Perkenalkan, nama saya Asyifa Fauzia, absen 7 dari 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai turunan fungsi aljabar. Apa itu turunan fungsi aljabar? Definisi dari turunan fungsi aljabar, dimisalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan Fx. Turunan dari Y terhadap X dinotasikan dengan F aksen X atau Y aksen atau dy per dx. Didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Di sini ada dalil atau rumus turunan. Yang pertama yaitu jika Y sama dengan C konstanta real, maka Y aksen sama dengan 0. Di sini konstanta yaitu C tidak memiliki variabel, maka nilai Y aksennya atau F aksen X sama dengan 0. Y aksen sama dengan F aksen sama dengan dy per dx. Jadi maksudnya sama, namun hanya beda tulisannya saja. Yang kedua, jika Y sama dengan AX kuadrat N dengan A dan N anggota bilangan real, maka Y aksen sama dengan AN X pangkat N min 1. Di sini dengan A-nya itu sebagai angka di depan variabel, N-nya sebagai pangkat dari variabel. Maka turunannya yaitu dikurang 1 dengan N dipindahkan ke depan. Jadi AN X pangkat N min 1. Yang ketiga yaitu jika Y sama dengan U plus minus V, dengan U dan V merupakan fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Nah, di sini U-nya dan V-nya itu merupakan suatu fungsi. Jadi yang memiliki variabel dan konstanta yang merupakan suatu fungsi. Yang keempat yaitu jika Y sama dengan U dikali V, dengan U dan V suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Jadi jika dikali, maka turunannya yaitu U aksen V plus U V aksen. Selanjutnya ada jika Y sama dengan U per V alias dibagi dengan U dan V suatu fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen V minus U V aksen per V kuadrat. Berikut adalah contoh dari soal turunan. Yang pertama yaitu contoh dari jika Y sama dengan C konstanta real, maka Y aksen sama dengan 0. Di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 7. Nah, di sini karena 7-nya itu adalah konstanta, maka berdasarkan rumus pertama yang sebelumnya, turunan dari Y sama dengan 7 yaitu Y aksen sama dengan 0. Karena konstanta tidak memiliki variabel. Jadi ketika diturunkan nilainya adalah 0. Yang kedua yaitu Fx sama dengan 5, maka F aksen X sama dengan 0. Yang kedua Fx sama dengan 15, maka F aksen X sama dengan 0. Yang ketiga yaitu Fx sama dengan N, maka F aksen X sama dengan 0. Mengapa 0? Karena N ini tidak memiliki variabel. N ini sebagai ganti angka, jadi nilainya tetap 0. Yang kedua yaitu contoh soal dari jika Y sama dengan AX pangkat N dengan A dan N anggota bilangan real, maka Y aksennya sama dengan AN X pangkat N min 1. Di sini ada dua contoh yaitu jika Fx sama dengan X pangkat 2/3, F aksen X nya yaitu 2/3 merupakan N. Jadi N nya itu dipindahkan ke depan jadi 2/3 X, lalu
N minus 1, 2/3 dikurang 1. Di sini 3/3 dikarenakan penyebutnya adalah 3. Jadi 1 sama dengan 3/3. Jika penyebutnya 4, maka satunya itu bernilai 4/4. Lalu selanjutnya sama dengan pangkatnya dikurang terlebih dahulu. 2/3 dikurang 3/3 sama dengan minus 1/3. Jadi 2/3 X pangkat minus 1/3. Nah, dikarenakan untuk suatu turunan fungsi tidak boleh ada pangkat yang negatif, maka dari itu pangkat X-nya itu dijadikan ke positif. Sama dengan 2/3 X pangkat 1/3 sama dengan X 1/3 nya itu kita ganti ke dalam bentuk akar. Jadi 2/3 akar X dari 3. Dari pangkat 3. Yang kedua yaitu tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 6X pangkat 3. Nah, kita mengambil rumus yang ada di atas. Maka Y aksennya yaitu pangkat 3-nya kita kedepankan, jadi 3 dikali 6X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 6, 18. Pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadi 18X kuadrat. Selanjutnya yaitu contoh dari jika Y sama dengan O plus minus V, dengan U dan V merupakan fungsi, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Di sini contohnya ada, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2X pangkat 4 plus 5X kuadrat min 7X plus 3. Nah, jadi satu-satu kita turunkan terlebih dahulu. Jadi sama dengan 2X pangkat 4, pangkat 4-nya kita pindahkan ke depan, jadi 4 dikali 2X pangkat 4 dikurang 1 ditambah 2 dikali 5X pangkat 2 dikurang 1 dikurang 1 dikali 7X pangkat 1 dikurang 1 ditambah 0. Kenapa 3-nya jadi 0? Ya karena 3-nya tidak memiliki variabel. Lalu kita operasikan. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan X pangkat 3. Jadi 8X pangkat 3 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan X pangkat 1, atau ditulis X-nya saja. Jadi 10X min 1 dikali 7 sama dengan 7. X dikurang 1/1 sama dengan 0. Karena X-nya X pangkat 0 itu adalah 1, jadi 7 dikali 1 sama dengan 7. Hasilnya yaitu Y aksen sama dengan 8X pangkat 3 ditambah 10X minus 7. Lalu yang kedua ada turunan pertama dari Fx sama dengan X dikurang 2, 2X plus 3 dalam kurung dan tutup kurung sama dengan sebelum kita menurunkan fungsinya, X operasi ini tuh dikalikan silang atau dikali pelangi. Jadi X dikali 2X sama dengan 2X kuadrat, X dikali 3 sama dengan 3X, min 2 dikali 2X sama dengan min 4X, min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Di sini ada dua yang sama pangkatnya, yaitu sebentar. Yaitu 3X dan min 4X. Itu kita operasikan jadi hasilnya min X. Fx-nya jadi sama dengan 2X kuadrat min X min 6. Lalu diturunkan jadi 2 dikali 2 X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 4X. Lalu min X-nya X 1 dikurang 1 sama dengan X pangkat 0 alias 1, dan min 6 dihilangkan. Jadi F aksen X sama dengan 4X min 1. Yang kedua yaitu Fx sama dengan X plus 1 per X.
Di sini terlihat pembagian, namun sebenarnya ini adalah penjumlahan karena penyebutnya sama. Jadi jika dipisah menjadi x per x ditambah 1 per x. Kita sederhanakan dulu fungsinya. Jadi x per x sama dengan 1 ditambah, dikarenakan kita ingin mengubah x-nya ke dalam pangkat, jadi kita naikkan terlebih dahulu jadi x pangkat negatif 1. Hasil f aksen x-nya yaitu 1 ditambah x min 1 sama dengan 1 itu karena tidak memiliki variabel jadi bernilai 0, lalu ditambah negatif 1-nya dipindahkan ke depan jadi negatif 1 dikali x pangkat negatif 1 dikurang 1. Jadi sama dengan negatif x pangkat negatif 2 sama dengan x pangkat negatif 2-nya kita turunkan menjadi pangkat positif jadi min 1 per x kuadrat. Lalu yang keempat yaitu jika y sama dengan u dikali v dengan u dan v suatu fungsi, maka y aksen sama dengan u aksen v ditambah v aksen dikali u. Di sini ada contoh yaitu turunan pertama dari fx sama dengan dalam kurung 5 dikurang x pangkat 3 tutup kurung, dalam kurung lagi x kuadrat dikurang x tutup kurung. Di sini u-nya itu merupakan 5 dikurang x pangkat 3, berarti o aksennya itu ya itu. Dikarenakan 5 itu tidak memiliki variabel jadi hilang. Lalu 3 dipindahkan ke depan jadi 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1 jadi min 3 x kuadrat. Kenapa ada minnya? Karena di depan x pangkat 3 ada tanda negatif. Lalu v-nya itu adalah x kuadrat min x sama dengan v aksennya yaitu x kuadrat jika diturunkan menjadi 2x, lalu x jika diturunkan menjadi 1. Hasilnya 2x min 1. F aksen x-nya yaitu u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Nah, jadi kita tinggal masukin hasil-hasil darinya. U aksennya itu min 3x kuadrat dikali v yaitu x kuadrat min x ditambah v aksennya yaitu 2x min 1 dikali 5 min x pangkat 3. Jika dioperasikan menjadi min 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 10x dikurang 2x pangkat 4 dikurang 5 ditambah x pangkat 3. Di sini ada yang pangkatnya sama, yaitu pangkat 4 dan pangkat 3. Jadi kita operasikan kembali. Min 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 4 menjadi min 5x pangkat 4. X 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 menjadi 4x pangkat 3. Hasilnya yaitu min 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 10x minus 5. Lalu selanjutnya tentukan turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat dalam kurung turunan pertama dari y sama dengan x pangkat 3 dalam kurung x kuadrat ditambah 6. Ini masih dalam perkalian, jadi y aksennya sama dengan kita terlebih dahulu menentukan u aksen dan v aksennya. U-nya itu merupakan x pangkat 3. Jadi u aksennya sama dengan 3x kuadrat. Lalu v-nya itu merupakan x kuadrat plus 6. Berarti jika diturunkan menjadi 2x. Lalu kita operasikan, dimasukkan ke dalam rumus yaitu y aksen sama dengan 3x kuadrat dikali x kuadrat plus 6 ditambah x pangkat 3 dikali 2x. Jadi 3x-nya itu merupakan 3x kuadratnya itu merupakan u aksen, x kuadrat plus 6 merupakan v, lalu x pangkat 3 merupakan u dan 2x merupakan v aksen. Lalu hasilnya yaitu 3x pangkat 4 ditambah 18x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 4. Di sini ada yang pangkatnya sama yaitu pangkat 4. 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4 berarti 5x pangkat 4 plus 18x kuadrat. Selanjutnya yaitu
Contoh dari jika Y sama dengan U per V dengan U dan V suatu fungsi, maka Y aksen yaitu U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Di sini ada contoh yang pertama dari kotak merah. Y sama dengan 4x plus 1 per 2x min 1 dengan x tidak sama dengan setengah. U-nya itu adalah 4x plus 1, berarti U aksennya yaitu 4. V-nya adalah 2x plus 2x min 1, berarti V aksennya adalah 2. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi Y aksen sama dengan 4 dikali 2x min 1 dikurang 2 dikali 4x plus 1 per 2x min 1 kuadrat. Hasilnya yaitu 8x dikurang 4 min 8x dikurang 2 per 2x min 1 kuadrat sama dengan minus 6 per 2x min 1 kuadrat. Yang kedua yaitu untuk fungsi Y sama dengan X per X kuadrat plus 1 dengan U sama dengan X, berarti U aksennya yaitu 1. Kita tentukan turunan fungsi pertamanya. V-nya yaitu X kuadrat plus 1, berarti V aksennya yaitu 2X. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti 1 dikali X kuadrat plus 1 dikurang X dikali 2X per X kuadrat plus 1 kuadrat. Dikuadratkan. Hasilnya yaitu X kuadrat plus 1 minus 2X kuadrat per X pangkat 4 plus 2X pangkat 2 plus 1. Yaitu hasilnya di bawahnya min X kuadrat plus 1 per X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1. Lalu di sini ada rumus atau dalil turunan. Misal Y sama dengan F Gx atau Y sama dengan f(x) dengan f dan g merupakan fungsi-fungsi dalam variabel x yang memiliki turunan, maka turunan dari y-nya yaitu y aksen sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Contohnya yaitu yang pertama ada tentukan turunan pertama dari y sama dengan x kuadrat plus 3x min 5 di pangkat 10. Maka y aksennya yaitu f aksen gx dikali g aksen x. F aksen berarti 10, pangkat 10 nya itu dikedepankan jadi 10 dikali x kuadrat plus 3x min 5 di pangkat 10 minus 1 dengan g aksennya yaitu dari x kuadrat plus 3x min 5. G aksennya yaitu 2x plus 3. Hasilnya yaitu 10 dikali x kuadrat plus 3x min 5 pangkat 9 dikali 2x plus 3. Lalu didapatkan hasil 20x plus 30 dikali dalam kurung x kuadrat plus 3x min 5 dipangkatkan 9. Yang kedua yaitu tentukan turunan pertama dari y sama dengan akar x pangkat 3 plus 2x. Sebelum diturunkan, fungsi dari y itu disederhanakan dengan tidak ada akar, jadi menjadi dalam kurung x pangkat 3 plus 2x dipangkatkan setengah. Jadi y aksennya yaitu setengah di dalam kurung x pangkat 3 plus 2x dipangkat setengah dikurang 1 sama dengan minus setengah, lalu dikali turunan dari gx yaitu 3x kuadrat plus 2. Hasilnya 3x kuadrat plus 2 per 2 dikali x pangkat 3 plus 2x dipangkatkan setengah. Lalu didapatkan hasil 3x kuadrat plus 2 per 2 akar x pangkat 3 plus 2x. Kenapa diakarkan kembali? Karena asalnya yaitu formatnya akar. Sekian dari pemaparan saya mengenai materi dan contoh soal pembahasan
turunan fungsi aljabar kelas 11. Apabila ada kesalahan saya memohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan menyimak.